kemudahan. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Asik. Kita di channel Muslim Journey. Di program baru ini sebenarnya series ya podcastnya dari program Come Together. Kalau gitu gue ngomong cepet aja kali ya, Come Together gitu ya. Kedengarannya kan kayak gitu, pembacaannya dan lain sebagainya. Nah, kali ini gue sama Bang Kevin lagi ada di sebuah cafe dan kebetulan ketemu sama warga lokal. Masya Allah, warga lokal yang udah terkenal tapi guys. Dan Bang Kevin lagi di sana, lagi ngobrol dan kita mau ngobrol-ngobrol juga sama warga lokal. Kebetulan temennya Bang Kevin juga. Dan kita akan ngomongin masalah destinasi wisata yang ada di Yogyakarta. Tapi sebelum itu kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita, Muslim Madani, yang sudah menjadi support acara Come Together di sesi pertama ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut dan juga bisa menambah sponsor-sponsor yang lain untuk bisa mensupport program Come Together Muslim Journey untuk bisa mendapatkan atau memberikan informasi kepada Muslim traveler tentang asiknya melakukan perjalanan bersama tour guide dan juga bisa mendapatkan experience baru dan juga bisa mendapatkan efisiensi waktu dan budget dengan menggunakan tour guide lokal. Oke, itu mungkin langsung aja ke samping ke Mas Rizky Abu Taslim. Ya, betul ya Mas. Assalamualaikum Mas. Ini nyantai Mas kita ngobrolnya. Siap. Insya Allah. Saya sebenarnya agak grogi nih guys, karena Mas Rizky ini adalah seorang owner, founder, CEO, dan juga pelaku usaha bisnis yang sudah jatuh bangun gitu kan. Tapi kita nggak akan ngomongin bisnisnya karena itu udah banyak dibahas di sini di channel YouTube Kasih Solusi. Betul. Nanti ada gambarnya doang thumbnailnya ya. Linknya silakan dicari sendiri. Karena di sini gue mau ngomongin masalah destinasi wisata yang pernah dikunjungin sama Mas Rizky atau tempat-tempat rekomendasi dari dia atau ada masjid gitu ya atau makanan dan lain sebagainya gitu. Nah, kita langsung tanya aja sama Mas Rizky. Tadi saya mau kebiasaan sih kalau narasumber tuh biasanya saya suka manggil Bang, Pak gitu kan karena Mas tak panggil Mas ya Mas. Siap. Boleh. Boleh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, apik wae. Masya Allah. Cukup sampai situ bahasa Jawanya. Kirain mau sampai akhir bahasa Jawa. Nggak bisa bahasa Jawa gitu. Nah, Mas, ini kita Muslim Journey ya. Mungkin Mas Rizky pernah dengar dan lain sebagainya. Kita lagi bikin sebuah program jalan-jalan, ingin edukasi orang tentang pentingnya tour guide. Ketika melakukan perjalanan, Mas. Nah, menurut Mas sendiri dari kehidupan Mas Rizky ya. Mas Rizky suka jalan-jalan nggak sebenarnya? Kalau dikatakan suka banget, enggak, tapi lumayan lah. Kalau ada pilihan jalan-jalan apa di rumah, pilih mana? Ya jalan-jalan. Oh, ayo, itu suka dong. Iya. Nah, ketika Mas Rizky jalan-jalan, pertanyaan selanjutnya adalah lebih milih sama keluarga sendiri toh atau menggunakan jasa tour guide? Kalau pada awalnya awalnya saya pikir tanpa tour guide itu nggak masalah. Oke. Tapi ternyata setelah mendengar dari berbagai macam orang yang pernah pakai tour guide, itu sepertinya jauh lebih efisien ketika menggunakan tour guide. Oh, oke. Karena gini, kalau memang seakan kita punya waktu dan tempat itu bebas banget, kita bisa pilih kemanapun yang kita suka, tapi kita nggak tahu ini harus lewat mana. Terus kemudian tepatnya tuh seperti apa dan segala macam. Jadi betul-betul kita kayak semacam meraba banget. Entah tempat makannya atau mungkin tempat wisatanya gitu. Terkadang di foto tuh bagus. Tapi ketika datang, wah kok gini banget nih. Itu kan cukup mau kecewa juga sama siapa, sama diri sendiri. Sama diri sendiri, betul. Karena mungkin ya tadi, mungkin secara waktu kita bebas, kayak kita nggak ada yang ngatur lah, nggak ada yang ngajak ke sini, kita terserah kita mau kemana. Tapi konsekuensinya kalau ternyata kita zong, ya kita baru cari tempat lain lagi dan segala macam, dan mungkin akhirnya jadi waktunya banyak yang kebuang. Waktu, bensin, uang, emosi. Sama emosi keluarga itu yang paling berharga sebetulnya. Gitu. Biasanya kalau istri yang pilih, ternyata zong itu nggak terjadi masalah. Oke, baiklah. Baiklah. Kalau kita yang pilih ternyata zong, wah itu langsung rame. Oke, itu ada masalah baru ya. Masalah baru. Dan tadinya pengen refreshing malah justru
lah kok ini sih kok gini. Iya. Jadi makanya mungkin kalau misalkan ada tour guide kemungkinan ya itu bisa jadi solusi juga kalau Oke. misalkan kita bingung atau gimana. Iya, karena kita juga punya hashtag Mas. Google aja nggak cukup. Oke. Heeh. Jadi Siap. kita ada hashtag juga nih, Google aja nggak cukup. Jadi kan banyak orang-orang yang mungkin Mas Rizky juga menjadi pelakunya langsung. Kalau mau jalan-jalan tuh riset pakai Google. Iya. Cari tahu, oh fotonya bagus nih, reviewnya bagus dan lain sebagainya. Terus juga tempat makan juga sama kayak gitu, ya kan nyari. Tapi pasti ada satu titik atau satu momen di mana ketika pergi ke tempat itu tutup Iya. tempatnya kan. Atau worst case-nya lagi adalah udah pindah. Oh iya. Rumah makannya pindah, terus nggak diupdate di Google gitu kan. Itu kan nambah rasa kecewa ya. Apalagi pernah makan di situ dan enak, pengen lagi tapi tempatnya udah pindah. Gitu kan. Mas udah pernah ngerasain itu belum? Kalau tutup tuh beberapa kali ya. Oke. Jadi sampai di tempat itu ternyata tutup. Atau misalkan kita pernah datang tapi nggak di Jogja sih, di luar gitu, satu tempat yang kita ngeliatnya itu bagus. Oke. Sampai sana tuh ternyata harus jalan kaki. Jadi mobil harus diparkir di sini, kita harus jalan kaki ke atas untuk itu pun cuma buat foto-foto doang. Oke. Kalau bagi saya kan kalau buat foto-foto kan kurang ya. Iya, Kayaknya ngeliat apa yang bisa dilihat di situ. Iya. Ternyata wah repot ya. Akhirnya kita parkir, masuk ke salah satu coffee shop, udah di situ aja daripada kita turun sekeluarga buat naik kayak gitu. Jadi itu nggak diinformasikan melalui online-nya. Jadi kita nggak tahu sama sekali. Mungkin kalau misalkan ada tour guide, dia udah ngomong dari awal. Udah tahu. Ya Mas nanti mobil nggak bisa masuk. Nah jadi kita bisa, oh nggak jadi deh Mas kita kesini aja gitu. Karena mungkin ya tadi kita nggak tahu daerah itu seperti apa. Ya akhirnya nggak jadi nikmatin tempat itu gara-gara tadi. Cuman gara-gara kita harus jalan ke atas cuman foto doang. Iya, cuman buat foto. Dan itu fotonya bagusnya pakai drone. Jadi kita harus bayar orang lagi untuk drone tadi. Effortnya double ya, udah jalan ke atasnya jauh, di atasnya harus ngeluar uang lagi buat foto. Nah, kalau foto di situ kayak rumah-rumah orang doang biasa. Kita harus foto ngedrone gitu, terus kita kelihatan di antara rumah-rumah itu. Jadi bayarnya berapa tuh kalau boleh tahu? Bayar drone-nya? Kurang tahu kalau Mas. Nggak sempet nanya kan berarti. Kita masuk aja belum. Akhirnya kita jadinya belok kan. Kita jadi belok ke sisi satunya, cuman nikmatin kopi sama pemandangan aja. Just itu aja, cuman itu aja. Iya. Merasa lebih kecewa dong. Ya lumayan sih. Dan ternyata kafenya banyak yang kosong menunya. Jadi menu makanannya banyak, ini nggak usah dipasang kalau ternyata nggak ada. Jadi itu juga karena ya gimana kita cuma dapat seadanya. Mungkin kalau ada tour guide kita bisa lebih dapat rekomendasi yang bagus kan. Mas isi aja restonya yang lebih proper gitu. Iya. Ya gimana lagi? Ya mau kecewa juga. Ya udah gimana lagi? Jadi dapatnya gitu aja. Iya, jadi lebih banyak belajar bersabar dan bersyukur ya. Iya. Kalau milih sendiri gitu. Kalau sama tour guide kan ya mungkin kalau misalnya ada satu tempat yang tutup, makannya penuh atau gimana yang nggak sesuai sama kita, nggak sesuai ekspektasi, ada rekomendasi buat pindah dan lain sebagainya gitu kan. Oke. Nah, kalau dari Mas Rizky sendiri nih, jalan-jalan itu masuk agenda rutin bulanan nggak? Iya. Sekarang iya. Iya. Sekarang ya. Oh iya sekarang ya, karena udah punya berkeluarga ya. Betul. Putra putri berapa Mas? Alhamdulillah sekarang 2 ya. 2. Seberapa intensitasnya kan tadi 1 bulan sekali, kemana biasanya? Masih dalam kota di Jogja atau udah pindah keluar kota? Kalau dulu sih biasanya kita sering keluar karena waktu itu masih belum lahir yang kedua. Ini kan baru lahir kemarin. Masya Allah. Jadi kita masih di lokal aja, di lokal. Biasanya kita kalau katakanlah 3 bulan sekali itu pasti keluar kota. 3 bulan sekali keluar kota. Sekali. Kalau sebulan sekali biasanya dalam kota. Dalam kota. Daerah mana aja Mas kalau boleh tahu Mas? Kalau daerah mana aja tergantung. Biasanya kita coba tempat-tempat yang memang lagi viral tapi nggak viral banget. Jadi setelah agak lama viralnya baru kita ke situ gitu. Biar nggak terlalu rame. Betul. Karena saya sendiri nggak suka tempat terlalu rame. Iya. Nanti kan kita nggak bisa nikmatin tempatnya kalau gitu. Betul. Gitu. Saya pernah diajak istri itu ke Bukit Paralayang di Parangtritis. Saya di Jogja tuh udah lama, dari umur 2 tahun. Tapi baru pertama tuh ke bukit itu. Kalau ke Parangtritisnya udah sering. Tapi ke bukit itu baru 1 kali kemarin pas udah nikah sama istri tadi. Dan di sana kita ngelihat sunset. Jadi benar-benar kita ngelihat matahari itu terbit dari Paralayang. Terbenam. Di bukitnya itu. Di bukitnya. Duduk berarti kan? Ya, kita duduk dari atas ya. Gitu. Terbang ya. Tapi ada juga yang di atas terbang juga ada. Ada meja-meja gitu, kita bisa pesen ya paling makanan standar lah gitu ya. Kita bisa ngelihat matahari terbenam. Cuman kendalanya waktu itu masjidnya kecil. Dan itu kan yang nonton banyak banget, Mas. Apanya kecil? Masjidnya. Masjid. Iya. Buat sholat ya. Ngantri. Sholat kecil gitu. Akhirnya kita turun daripada kita lama ngantri tempat itu. Akhirnya kita turun nyari masjid yang di bawah. Iya. Tapi secara tempat ya mengesankan, tadi kita bisa benar-benar bikin time lapse ya. Matahari turun sampai kemudian gelap, terang ke gelap.
terus kemudian ya nikmatin udara di sana. Habis itu maghrib kita pulang. Karena emang di sana tutup jam 6:30. Jadi emang nggak sampai malam. Maghrib. Jadi maghrib pulang lah berarti. Pulang, emang di komando untuk pulang karena emang tempatnya nggak ada lampunya. Oke. Jadi emang mungkin buat hindarin maksiat juga kan, di situ kan tempatnya gelap kan. Masya Allah ya. Jadi warganya betul-betul ini Menjaga ya. jaga itu. Jaga gitu ya. Selain itu kemana lagi mas? Selain itu biasanya kalau saya lebih suka tempat dingin sebenarnya. Oh, daripada Malang berarti ya. Gimana? Ke Malang. Malang kan lumayan dingin. Iya, Kejauhan. Kalau Kejauhan, di Jawa Tengah tuh ada Selo. Selo. Selo tuh di Boyolali. Boyolali. Itu di antara puncaknya Merapi sama Merbabu. Oh itu. Dia mengebelah dua gunung itu. Oh itu daerah dingin berarti ya. Bukit Daerah ya? dingin. Itu di lereng Merbabunya. Oh. Salah satu tempat yang paling terkesan di saya di lereng Merbabu itu. Oh itu salah satu tempat yang paling berkesan. Ya, itu sangat enak sekali. Selain Kemarin itu? juga dapat lagi satu tempat lagi itu di daerah di lerengnya Gunung Sumbing Oke. di daerah Magelang. Ah, ah. Jadi itu kebalikannya Wonosobo di situ. Dingin juga di situ. Itu dingin juga. Jadi kita bisa ngeliatin bukitnya. Itu ada kayak semacam glamping lah. Sekarang kan zamannya glamping. Ya betul. Glamour betul, camping betul. gitu. Gla- Itu juga glamour yang camping. cukup berkesan di situ Sama keluarga kan pas itu kan. sama keluarga. Jadi glamour campingnya sama keluarga sama anak. Iya. Terus juga buat jalan karena udah berkeluarga makanya jalan-jalannya lebih sering pas lagi ada keluarga. Iya. Jadi kalau lagi jomblo mah masih biasa aja lah, nggak terlalu sering ya. Iya. Karena bingung mau jalan sama siapa gitu. Iya, ya mau kemana juga. Masa kita ke pantai sendirian? Ah, iya. Kayak orang putus asa ya. Itu pentingnya punya pasangan berarti. Nah, Mas boleh tahu nggak sih kalau misalnya Mas sering lakukan perjalanan gitu ya, sebulan sekali, apalagi tadi 3 bulan sekali itu bisa keluar kota. Range budgetnya tuh sekali jalan berapa sih Mas? Atau 1 bulan tuh ngebudgetin berapa sih buat jalan-jalan? Kalau ditanya budget, saya nggak terlalu matok budget sebenarnya, Mas. Oke, unlimited berarti. Iya, nggak unlimited juga. Maksudnya kira-kira kita udah punya pandangan sih. Kalau di dalam kota paling habisnya berapa gitu. Kalau keluar kota pasti lebih banyak karena posisinya kita harus nginep dan segala macam. Oke. Terus terang yang tahu nominal itu dari istri. Saya sama sekali nggak tahu. baiklah. Saya cuma intinya Oke. tahu, nih duitnya tolong dialokasikan gitu aja. Oke, ada sisanya buat istri, nggak ada sisanya ya udah gitu. Kebalikan ya. Kebalikan. Ada sisa buat saya. Jadi kurang lebih gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nanti berarti ke depannya lagi nih Mas, kalau mau jalan-jalan, Mas kapan waktunya atau pergi kemana Mas membutuhkan tour guide? Ke tempat yang memang saya belum pernah sama sekali ke situ. Oke. Atau ke kota ya. Misalkan besok ada MLF di Bandung tuh. Hmm. Saya diminta kasih solusi lagi untuk ke main stage. Barusan ngubungin untuk ke sana. Itu juga kan kalau ke sana, kalau hanya ke main stage doang ngapain gitu Ya. kan. Udah sampai sana gitu. Ya. Dan otomatis Bandung sendiri saya nggak pernah muter kemana-mana. Ya. Meskipun beberapa kali pernah ke Bandung. Cuman nggak pernah ke destinasi wisata tertentu gitu. Nah tentunya mungkin tuh butuh target lokal untuk Oke. membantu mengefisiensikan waktu tadi. Oke. Yang tadinya mungkin 2 hari 3 hari, gimana caranya bisa nih kita ke beberapa tempat sekaligus gitu. Kalau sendirian kan ya udah paling kesini nyari tempat nongkrong yang ini, minum kopi, udah paling pulang, udah Iya, selesai. kayaknya membosankan dan capek-capekin ya. Udah sampai Bandung, cuma Iya. kopi gitu makan pulang. Mendingan jalan-jalan. Ya pengennya sih kayak gitu juga sekalian. Iya. Nah, Gitu. terkait sama tour guide, kalau Mas menggunakan jasanya, Mas lebih rela bayar tour guide itu berapa? Satu harian, Hmm, 12 jam. di bawah 500 mungkin. Di bawah 500 ya. Iya. 499 masih worth it. Ya itu di bawah 500 ya. Saya sendiri belum tahu Mas berapa pasaran dari tour guide. Oke, tapi segitu masih worth it ya. Masih worth it lah karena posisinya kan kita sebagai orang yang tidak tahu tuh untuk kita bicara, kalau kita bicara murah atau mahal kita nggak bisa nakar sebelum kita dapat Mengalami. experience itu. Oke, ya. Kalau dikatakan oh ini kemurahan, ini kemahalan ya, saya kurang lebih belum tahu karena posisinya saya belum pernah pakai tour guide yang personal yang bisa ngebimbing itu. Kalau ternyata servisnya bagus dan ternyata lebih dari ekspektasi yang saya bayangkan, ya saya bilang mungkin kemurahan 500. Ya, kan nanti ada pilihan tips sih. Bisa ngasih tips kan kalau Iya, kurang. biasanya gitu. Bahkan tipsnya kadang-kadang bisa lebih mahal daripada bayarannya. Iya. Iya. Nah, Mas, kita ke Muslim Journey nih. Muslim Journey kan saat ini lagi mau nge-rebranding gitu ya, karena kita mau ada beberapa fitur aplikasi yang mau kita Oh, launching gitu ya dari Muslim Journey. Kan Mas Rizky ini juga termasuk orang branding ya, karena beliau adalah owner dari Revik Branding. Yang belum tahu, saya kasih linknya di bawah. Wah, Masya Allah. Nanti bisa diklik gitu ya. Revik Branding itu apa dan lain sebagainya. Cuman kalau dari sisi kacamata brand Mas, menurut Mas tuh apa yang harus dilakukan Muslim Journey saat ini?
Oke. Sekilas dari pembicaraan tadi dengan Mas Ilham, itu Masya Allah, kalau dari kaidah brand yang saya pahamin, itu mulailah selalu dari masalah, dari problem. Dan tadi dapat banget ya, karena konteksnya Muslim Journey ini kan tidak hanya sekedar memberikan kesempatan orang untuk mencari tour guide lokal, tapi juga dalam tanda kutip yang aman untuk seorang Muslim. Nah, itu yang jadi pokok utama dan concern yang insya Allah Muslim Journey ini bisa lebih berkembang jauh ke depan gitu, karena concernnya lebih ngerucut lagi ke aspek Muslim tadi, dari mulai tempat wisatanya mungkin nanti, atau atraksi-atraksi yang diberikan, acara-acara yang ditawarkan dan segala macam. Ya insya Allah lebih aman tadi dari kalau kita bicara Muslim kan kaitannya sama pelanggaran kaidah syariat Islam tuh. Ya itu yang jadi pokok utamanya kenapa dipilih gitu. Mungkin gitu sih Mas. Oh, Masya Allah, siap. Mas, terakhir buat yang para nonton nih, buat Sobat Mojo yang lagi nonton, yang pengen ke Jogja, mungkin ada rekomendasi dari Mas tempat-tempat yang wajib mereka kunjungin di Yogyakarta. Oke. 5 tempat minimal. Di Jogja, kalau kita nyari tempat dingin tuh cuma satu tempat, itu di Kaliurang. Kaliurang. Terus mungkin kalau misalkan ke arah Kaliurang bisa mampir ke Kopi Klotok. Itu Kopi yang Klotok. Makanan ya, di sisi ya makanan. sangat umum sekali lah didatengin untuk nikmatin makanan khas Jogja mungkin ya, makanan khas Jawa-Jawa gitu, desa dengan pemandangan sawah dan Gunung Merapi. Terus kemudian untuk di selatan mungkin tadi ya Bukit Paralayang. Ya. Kalau misalkan nyari pantai yang pasirnya kayak di Bali ya mungkin ke Gunung Kidul biasanya. Kan warnanya coklat tuh pasirnya. Kalau di Parangtritis pasirnya hitam. Oke. Pasir hitam. Terus satu lagi itu mungkin di udah 4 ya? 4 udah. Satu lagi di Hutan Pinus, Imogiri. Oke. Di daerah Imogiri. Masjidnya nggak ada nih? Kalau masjid terdekat banyak sih. Oh, masjid terdekat banyak ya. Kalau masjid, kalau mau nyobain masjid yang gede banget itu di Masjid Suciati namanya. Suciati Saliman. Itu di daerah Sleman. Itu bukan masjid raya tapi? Bukan. Bukan masjid agung juga? Bukan. Itu masjid satu orang yang punya. Wah, dan sudah meninggal kemarin. Jadi itu gede banget. Itu termasuk masjid yang keren lah itu. Dan besar. Oh, Masya Allah. Kalau di itu baru beberapa tahun ini kok, belum lama. Oh, Masya Allah. Tapi dari jalan udah kelihatan bentuknya udah Masya Allah. Boleh kita coba ke situ. Mungkin di part 2 sih kayaknya Mas, karena ini kita cuman hanya punya waktu beberapa hari aja di Jogja. Kita udah mempadatkan jadwal karena kemarin juga habis jalan sama tour guide kan, sama Bang Kevin juga. Oke, terakhir nasihat buat para Muslim travelers. Nasihat. Oke, baik. Mungkin terkait jalan-jalan, pelanggaran syariat tadi udah di-mention juga. Kalau dari saya mungkin lebih cepatnya menasihati diri saya sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau suruh ngasih nasihat kayaknya belum pantas. Jadi kalau dari saya sendiri mungkin yang paling jadi permasalahan ketika kita sedang perjalanan itu berkaitan dengan ibadah mungkin. Yang kadang mungkin kita dalam tanda kutip menggampangke kalau orang Jawa bilang. Jadi terlalu meremehkan, nanti juga cukup waktunya. Yang mana kita nggak pernah tahu itu akan dapat tempat sholat yang nyaman atau enggak gitu. Jadi itu beberapa kali terjadi di saya juga. Nanti insya Allah ada masjid di depan. Terkadang tuh susah banget nyari masjid yang proper. Ada masjid harus masuk kampung. Kalau kita naik mobil susah gitu. Atau mungkin dan segala macamnya lah. Intinya ketika memang sudah waktunya, kemudian ada masjid terdekat, kita bisa sholat sama keluarga, itu lebih diutamakan daripada kita nanti juga bisa gitu. Meskipun ada kemudahan safar ya. Tapi intinya hati-hati dari sisi tersebut, jangan sampai kita terlena gitu. Masya Allah. Mungkin gitu Mas Ilham. Siap, terima kasih Mas Rizky atas waktunya. Udah bisa ngobrol, ngasih insight, masukan juga. Mungkin itu aja guys perbincangan gue sama Mas Rizky selaku warga lokal ya. Siap. Insya Allah nanti kita akan jumpa lagi di podcast CTGT, Come Tour Get There. Mungkin itu aja. Kalau kita pakai hashtagnya Google aja nggak cukup. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudahan. Bang.